Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Azizah dari jurusan Fisika akan kembali membuat video simulasi mata kuliah Praktikum Elektronika Dasar. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah simulasi rangkaian Lorentz-Sautig Circuit berbasis operational amplifier menggunakan AlteSpice dan Python. Nah, untuk rangkaian yang pertama, kita akan membuat rangkaian Lorentz ini menggunakan AlteSpice. Oke, karena rangkaiannya sudah saya rangkai, saya akan menyebutkan cara membuat rangkaian ini. Nah, untuk yang pertama, komponen yang kita butuhkan adalah AD633. Nah, karena di sini tidak ada, di AlteSpice ini tidak ada AD633, kita menggunakan DIP 8. Nah, kita menggunakan 2 buah DIP 8. Kemudian op-amp tipe LT1057 sebanyak 5 buah, U3, U4, U5, U6, dan U7. Kemudian kita menggunakan 3 kapasitor untuk membuat rangkaian integrator XYZ-nya. Ada C1, C2, dan C3. Kemudian kita menghubungkannya dengan 11 resistor. Nah, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, dan R11. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghubungkan ground ke positif op-amp. Jadi ground ini ada 5 dihubungkan dengan kutub positif dari op-ampnya. Nah, hubungkan rangkaian ini sesuai dengan video pembelajaran. Kemudian komponen yang kita butuhkan adalah baterai. Baterainya ada 2 buah. Yang satu untuk tegangan positif dan yang satu lagi untuk tegangan negatif. Besarnya adalah 15 volt dan diberi ground lalu dihubungkan. Kemudian masing-masing op-amp diberi label sebesar positif 15 volt dan min 15 volt. Positifnya kita hubungkan dengan positif dari op-amp, negatifnya kita hubungkan dengan negatif dari op-amp. Nah, ini setiap op-amp dihubungkan dengan label 15 volt. Kemudian kita memberikan label inputan untuk sinar dari XYZ. Nah, setelah itu kita harus membuat output dari sinyalnya. Vx ini output untuk sinyal X, Vy untuk output sinyal Y, dan Vz untuk sinyal Z, dan minus Vx untuk X, dan minus Vy untuk Y. Kemudian dihubungkan seperti desain lagi. Kemudian kita beralih ke DIP 8 ini. Nah, angka 8 dan 5 ini kita hubungkan dengan sumber tegangan positif 15 volt dan negatif 15 volt. Begitupun dengan multiplier yang kedua. Nah, kita dibuat label sebesar positif 15 volt dan min 15 volt lalu dihubungkan. Nah, kemudian nomor 6, 2, dan 4, baik itu multiplier 1 atau multiplier 2, kita hubungkan dengan ground. Nah, R3 ini kita hubungkan dengan inputan Vx, R4 kita hubungkan dengan minus Vy sebagai inputan, terus R7 kita hubungkan juga dengan minus Vx yang sebagai input. Nah, R8 ini kita hubungkan dengan angka 7 dari multiplier 1. Nah, ini output multiplier. Kemudian R9 kita hubungkan dengan Vy sebagai input. Kemudian R10 kita hubungkan dengan Vz juga sebagai input. Nah, R11 kita hubungkan dengan nomor 7-nya. Nah, 7 ini sebagai output dari multiplier. Kemudian inputan Vx kita hubungkan dengan nomor 1, Vz kita hubungkan dengan nomor 3 untuk multiplier 1. Kemudian Vx ini kita hubungkan dengan nomor 1 di multiplier 2 sebagai input, min Vy juga sebagai input dihubungkan dengan nomor 3 dari multiplier yang kedua. Setelah semua rangkaian terangkai, kita harus menentukan besar dari kapasitor dan resistor. Untuk kapasitor, ketiganya ini besarnya sebesar 1 nanofarad. Kemudian R1
R2, R5, dan R6 itu besarnya sebesar 100 kilo-ohm. Kemudian R3 dan R4 karena sudah dihitung di video pembelajaran sebesar 100 kilo-ohm. R7 sebesar 35,7 kilo-ohm. R8 besarnya sebesar 10 kilo-ohm. R9 besarnya 1 mega-ohm. R10 besarnya sebesar 374 kilo-ohm. Dan R11 besarnya sebesar 10 kilo-ohm. Nah, agar multipliernya ini terhubung, kita harus membuat multiplier AD633 ini dengan library. Nah, library-nya bisa dilihat. Nah, di sini kemudian kita cek spice directive, klik spice directive, kemudian ketik .include AD633_gt.jar. Ini sesuai dengan nama dari library-nya. Nah, setelah itu kita simpan karena filenya ini sudah saya simpan dengan nama circuit Lorentz. Nah, setelah itu kita akan merunningnya. Runningnya itu stop time-nya sebesar 100 millisecond, terus time to start stepping datanya 0, maksimum time step-nya 0,01. Kemudian start external DC supply voltage at 0 volt di checklist. Setelah itu kita bisa merunningnya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan zoom rangkaiannya. Oke. Kita akan meninjau sinyal Vx, Vy, dan Vz. Pertama kita akan meninjau sinyal Vx. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan meninjau juga sinar dari Vy. Nah, ini sinyal Vy. Kemudian kita juga akan meninjau sinar dari Vz. Nah, ini untuk sinar dari Vz. Nah, setelah itu, ini merupakan grafik time series. Oke, sama seperti pembahasan. Nah, kita juga bisa membuat grafik ruang fase. Oke, kita bisa display. Kita ubah ininya menjadi Vy. Nah, grafiknya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan grafik sinyal X terhadap sinyal Y. Kemudian kita juga bisa merubah misalnya Vx dengan Vz. Nah, ini grafik sinyal X terhadap sinyal Z. Kemudian kita juga bisa, nah ini grafik sinyal Vy terhadap sinyal Z. Mungkin sekian untuk pembahasan AltSpice. Nanti kita berlanjut pembahasan rangkaian Lorentz pada Python. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu rangkaian Lorentz Sautic Circuit berbasis operational amplifier menggunakan Python. Nah, terlebih dahulu kita harus membuat codingan-codingan ini sesuai dengan video pembelajaran atau sesuai dengan video yang telah Bapak berikan. Nah, saya menggunakan Python versi tipe 3.91 atau yang terbaru. Nah, ini adalah data-datanya. Kemudian ada ini.
Nah, ini untuk codingannya, sama seperti video pembelajaran Bapak. Kemudian yang akan kita simulasikan adalah kita akan melihat grafiknya apakah sesuai dengan LTSPACE yang tadi kita buat atau tidak. Oke, kita akan merunningnya. Nah, sebelum merunningnya, sebenarnya ada hal-hal yang harus kita install terlebih dahulu di CMD, yaitu NumPy dan Matplotlib. Setelah itu diinstal, kemudian kita bisa merunningnya. Jadi ini semua sesuai dengan apa yang telah Bapak berikan di video pembelajaran. Klik running. Nah, setelah klik running, ini akan keluar hasilnya. Oke, ini adalah data-datanya. Nah, kita bisa lihat ini grafik Vx terhadap Vy, Vx terhadap Vz, dan Vy terhadap Vz. Ini sesuai dengan video LTSPACE tadi. Video LTSPACE. Percobaan pada LTSPACE tadi. Sesuai di codingan Python ini sama dengan percobaan pada LTSPACE. Oke, selanjutnya kita lihat di grafik untuk waktunya. Klik run. Nah, ini untuk grafik X terhadap waktu, grafik Y terhadap waktu, dan grafik Z terhadap waktu. Nah, ini chaos pada sistem konveksi Lorentz. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya juga sama masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.